Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaniar dengan NIM D1 B1 250. Di sini saya akan menjelaskan sejarah farmasi, definisi farmasi, obat, resep, pelayanan farmasi, serta pendidikan farmasi yang ada di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu telah mengenal penggunaan obat tradisional, jamu, dan pengobatan secara tradisional dukun. Pada zaman itu sebenarnya dukun melaksanakan dua profesi sekaligus, yaitu profesi kedokteran dan profesi kefarmasian. Penggunaan obat dapat ditelusuri sejak tahun 2000 Masehi. Pada zaman kebudayaan Mesir dan Babilonia telah dikenal obat dalam bentuk tabel, tanah liat, atau granul, dan bentuk sediaan obat lain. Saat itu juga dikenal ratusan jenis bahan alam yang digunakan sebagai obat. Penggunaan tentang obat dan tentang pengobatan selanjutnya berkembang lebih rasional. Pada zaman Yunani, ketika Hippocrates 460 sampai Masehi memperkenalkan metode dasar ilmiah dalam pengobatan. Dalam zaman Yunani itu dikenal pula Askalapius 75 Masehi dan putrinya bernama Heklia. Lambang tongkat Askalapius yang dililit ular saat ini dijadikan lambang penyembuhan kedokteran. Sedangkan cawan atau mangkok Heklia yang dililit ular dijadikan lambang kefarmasian. Perkembangan profesi kefarmasian pada abad selanjutnya dilakukan dalam biasa yang telah menghasilkan berbagai tulisan tentang obat dan pengobatan dalam bahasa Latin yang hampir punah. Sampai saat ini dijadikan tradisi dalam penulisan istilah di bidang kesehatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi farmasi. Seperti yang kita ketahui, farma berasal dari kata farmakon yang artinya racun dan memanfaatkan sumber daya alam dan pengobatan bahan lainnya. Kemudian farmasi juga menyangkut tentang ilmu dan seni untuk bahan pengobatan dari sumber alam atau sintetik yang sesuai untuk disalurkan dan digunakan pada pengobatan dan pencegahan penyakit. Sementara itu, ilmu farmasi merupakan ilmu yang berhubungan dengan proses mengubah obat lama menjadi obat yang dapat digunakan secara aman dan efektif oleh pasien. Ilmu farmasi ini yang berkaitan dengan obat-obatan yang mempelajari cara membuat, mencampur, dan meracik, memformulase senyawa obat menjadi sebuah sediaan yang jadi, yang dapat beredar di pasaran, aman bagi pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi obat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang farmasi, obat dibuat dari bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral, dan obat sintetis. Obat ialah senyawa kimia yang dapat menyembuhkan sakit, tetapi menjadi racun yang mematikan jika jumlahnya besar. Menurut saya, obat ialah racun yang bermanfaat. Macam-macam rute pemberian obat. Yang pertama, melalui oral, bukal, dubar, okular, telinga, nasal, inhalasi,
nebulisasi, dan injeksi. Kemudian ada pula penggolongan berdasarkan peredarannya, yaitu obat bebas atau biasa disebut dengan OB, obat bebas teratas atau biasa disebut dengan OBT, obat wajib apotek, dan obat keras atau biasa disebut dengan OK. Selanjutnya, pelayanan farmasi. Yang pertama, sebelumnya perlu kita ketahui dalam pelajaran ilmu pelayanan farmasi, kita akan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga kefarmasian dan melayani dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Selanjutnya yang kedua, kompetensi dasar. Yang pertama, menerapkan sistem manajemen dan organisasi di apotek. Yang kedua, menerapkan standar penampilan diri. Yang ketiga, menerapkan distribusi obat dan pembekalan farmasi. Yang keempat, menerapkan pemasaran dan salesmanship. Dalam materi ini kita perlu mempelajari proses penjualan barang atau jasa, bagaimana cara pemasarannya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kelima, menerapkan siklus akuntansi perusahaan dagangan. Pada materi ini kita akan belajar apa pentingnya akuntansi dalam pengelolaan perusahaan dagangan dan bagaimana cara kita membuat siklus akuntansi tersebut. Yang keenam, menerapkan pembuatan sediaan obat bentuk larutan. Di sini kita akan mempelajari apa itu sediaan larutan, apa jenis-jenisnya, apa saja bahan untuk membuat sediaan tersebut. Yang ketujuh, menerapkan pembuatan sediaan bentuk suspensi. Pada materi ini kita akan mempelajari mengenai apa itu suspensi, apa saja bahan untuk sediaan suspensi, dan bagaimana cara membuat sediaan tersebut. Yang terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan farmasi di Indonesia. Menurut buku yang pernah saya baca, SMK Farmasi, sekolah ini ditempuh selama 3 tahun, kemudian dilanjutkan D3, D4, dan S1. S1 dirancang selama 4 tahun, diberi gelar sains. Kemudian profesi apoteker yang dirancang selama 1 tahun diberi gelar apoteker atau APT, dan S2 dirancang selama 2 tahun, kemudian diberi gelar Master Science. Dan yang terakhir, program doktoral yang dirancang selama 3 tahun, kemudian diberi gelar doktor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resep. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang dokter kepada apoteker menyerahkan obat kepada pasien. Menurut keputusan Menteri Kesehatan pada tahun 2004, resep ialah permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Resep harus mudah dibaca dan mengungkapkan dengan kejelasan apa yang harus diberikan. Penulisan resep harus memuat yaitu 2. A. Nama, alamat, dan nomor izin praktek dokter, dokter gigi, dan dokter hewan. Yang B.
tanggal penulisan resep. Yang C, tanda R pada bagian kiri setiap penulisan resep. Nama setiap obat atau komposisi obat. Yang D, aturan pemakaian obat. Yang E, tanda tangan atau paraf dokter penulisan resep sesuai undang-undang yang berlaku. Yang F, nama serta jenis alamat pemiliknya. Yang G, tanda seru dan tanda paraf dokter untuk setiap resep yang mengandung obat yang jumlah melebihi dosis. Yang H, resep dokter ditunjukkan pada pengguna. I, resep yang mengandung narkotika harus ditulis sendiri dan tidak boleh ada kata pengulang. Yang J, bila dokter tidak ingin resepnya yang mengandung obat keras tanpa sepengetahuan diulang. Nah, itulah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Adapun jika ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya sebagai pemula tidak lupa dari kesalahan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.